Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihil kiram, wa ila jami'i baqiyati sahabati wa tabi'in wa syuhada'i wa salihin wal ulama'il amilin wa musannifin wa mu'allifin wa jami'il malaikatil mukarrabin sadatina sufiyatil muhaqqiqin khususan ila sultanil awliya Asy-Syaikh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani wa sairil awliya illah wal awliya tis'ah wa ummahatina wa abaina wa ajdadina wa jaddatina wa masayyidina wa asadidina wa muallimina Badawil hukumil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hadha Susan ila man fatahatil qaryah Susan ila mu'alif hadal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhum sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah pagi hari ini kembali kita dipertemukan Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Para jamaah, kita lanjutkan kajian kita sampai alhamdulillah ono sing kelingan lali kabeh wis tepak niki. Bab 20. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa 'ada 'alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Al-babu tariqi bab al-isruna kang kaping 20 iku fi fadilatil istighfari, tetep ing dalem nutur kautamane maca istighfar. Bab 20 ini menerangkan tentang keutamaan membaca istighfar. Kami terangkan dulu istighfar itu apa. Istighfar itu maknanya permohonan ampun. Mohon ampun. Kenapa kita harus mohon ampun? Harus ini. Kenapa kita harus mohon ampun? Sebab kalau kita mau mengkoreksi diri kita sendiri, ini terlalu banyak kesalahan kita. Jadi orang mohon ampun, orang meminta ampunan itu pertama karena perbuatan dosa yang dilakukan. Pertama. Jadi sebab kenapa orang minta ampun yang pertama karena perbuatan dosa yang dilakukan. Contoh mencuri dan teman-temannya. Teman-temannya mencuri itu korupsi. Nah, itu teman-temannya kan begitu kan. Nah, contoh lagi ngerasani. Apa ngerasani? Wis pokok ngasani lah. Contoh lagi marah, ngamuan, perbuatan dosa yang dilakukan. Contoh lagi ngakali wong. Apa ngakali wong? Beda. Bujuki sama ngakali itu beda. Kalau menipu itu orang yang ditipu itu merasa tertipu, tapi nek ngakali kadang sing diakali gak rumangsa nek. Nah itu beda tipis lah ya. Ini beda tipis itu. Jadi melakukan sesuatu untuk memperalat orang lain demi kepentingan kita, kan begitu ya, ngakal.
Itu termasuk perbuatan dosa. Ini termasuk perbuatan dosa. Zina dan lain sebagainya. Sehingga kita butuh istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ada lagi perbuatan dosa dikarenakan sifat kejelekan kita. Contoh, suudzon. Apa suudzon? Apakah ada perbuatannya secara fisik? Tidak ada, itu perbuatan hati. Suudzon. Contoh, ujub. Apa ujub itu? Bahasa paling mudah, bangga diri. Itu secara fisik tidak ada perbuatannya. Contoh, takabur. Itu perbuatan hati semua. Yang butuh kita istighfari dan lain sebagainya. Banyak lagi itu. Banyak itu. Jadi dosa-dosa bangsa hati itu banyak sekali. Riya, takabur, ujub, suudzon, musahinan. Apa musahinan ini? Menyimpan dendam. Jadi kenapa menyimpan dendam itu? Yes, menyimpan dendam dan lain sebagainya. Sehingga kita butuh istighfar, mohon ampun. Kemudian ada lagi kenapa kita harus istighfar? Karena kekurangan kita di dalam ibadah. Contoh, sholat ya dilakoni, tapi khusyuk belas, berarti kurang. Padahal kita diperintah sholat dengan khusyuk, gitu. Nah, ketika kita melakukan ibadah, ternyata dalam pelaksanaan ibadah itu ternyata banyak kekurangan. Kita butuh istighfar, butuh istighfar. Contoh yang lain, sedekah, tapi diunda-tunda. Apa diunda-tunda? Ingin jaluk, saya ingin jaluk meneh. Contohnya seperti itu. Dan lain sebagainya. Kekurangan-kekurangan di dalam ibadah. Maca Quran ya dilakoni, tetapi hanya sekedar membaca, tidak berupaya untuk memahami, apalagi mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Ini namanya kekurangan-kekurangan di dalam ibadah. Ngaji, thalabul ilmi ya dilakoni, tapi sekedar mendengarkan, tidak diangen-angen, apa meneh berusaha untuk dilakukan. Apa meneh kok ngaji? Iya, tak rungono bener ngaji. Iya mesti bener mau ngaji kok ora bener gitu. Itu pernyataan yang aneh itu. Tak rasa-rasakno sing diomongno ustaz iku bener. Iya mesti bener. Lah namanya itu orang yang aneh itu mengatakan begitu. Sudah ada lain sebagainya. Jadi kekurangan-kekurangan di dalam ibadah itu butuh kita istighfar. Ada lagi. Apa yang butuh kita istighfar? Itu adalah urusan etika, akhlak. Contoh, meremehkan. Krungu adzan jam 12 awan, wis kudu kesel sembayang zuhur mengko wae jam-jam 1:30 aku tak leren sik tak nyiliut dilu. Boleh enggak? Boleh enggak? Salat zuhur jam 1:30 boleh atau enggak? Boleh. Boleh. Tetapi tidak mempunyai akhlak. Orang duwe tata krama. Betul enggak? Nah, dan ini paling banyak pelanggaran secara etika ini paling banyak. Panjenengan nyambut gawe dilalah karo Gusti Allah diparingi hasil yang banyak. Nyambut gawe seminggu oleh badi 20 juta umpamane. Kira-kira duit yang kita terima dari Allah ini lebih banyak digunakan di jalan Allah ataukah sekedar untuk menyenangkan diri kita? Ini sudah kategori akhlak. Ini sudah kategori
akhlak. Contoh malih, kalau Imam Ghazali mengatakan isti'anatuka bi nikmatillahi ala maksiatin ghayatul kufran. Melakukan kemaksiatan dengan menggunakan kenikmatan Allah itu adalah puncak kekufuran. Melakukan kemaksiatan dengan menggunakan kenikmatan yang diberikan Allah itu adalah puncak dari kekufuran. Kalau jenengan nyambut gawe oleh duit akeh, kita menyadari bahwa itu pemberian Allah, ternyata digunakan untuk maksiat, puncak kekufuran. Pertanyaannya, apakah ada maksiat yang kita lakukan tanpa menggunakan nikmat Allah? Ada enggak? Tidak ada. Meripat peparinge Gusti Allah kok digawe nglakoni dosa, itu nikmat yang diberikan Allah digunakan untuk itu puncak kekufuran, puncak. Lisan, mulut itu pemberian Allah. Yang maksud Allah memberikan kita mulut itu agar mudah untuk zikir. Ternyata kok digawe ngrasani wong, itu puncak kekufuran. Padahal orang kufur itu dalam Al-Quran disebut inna adzabi lasyadid. Azab Allah sangat pedih. Nek puncak kekufuran bagaimana? Jadi kalau kita mau introspeksi diri, ya sakjane ya kakean dosa awake dhewe. Sebenarnya seperti hanya orang-orang yang tidak mau introspeksi diri sajalah yang merasa dirinya telah baik. Nah, sebenarnya seperti itu. Kan gitu. Seperti sudah. Jadi Imam Abul Qasim Junaid al-Baghdadi itu ketika berziarah ke makam Rasulullah, ke Masjid Nabawi, beliau itu berjalan tanpa menggunakan alas kaki. Padahal beliau ini orang Baghdad, melaku saka Baghdad. Kenapa begitu? Karena kalau beliau naik onta, beliau merasa Rasulullah itu dimakamkan di bumi. Kalau beliau naik onta, itu merasa duduk di tempat yang lebih tinggi daripada tempat dikuburkannya Rasulullah. Itu akhlak. Ndelok niki sampean budal nang Madinah. Numpak pesawat tambah luwih dhuwur meneh lho. Itu akhlak. Betul itu. Saya di Madinah itu punya tempat favorit. Jadi tempat favorit itu bagaimana? Jadi karena di situ itu banyak berkumpul orang-orang alim. Di sekitar tempat itu banyak berkumpul orang-orang alim. Jadi kalau ibadah yang mereka lakukan itu aneh-aneh gitu, tapi benar. Karena wong ibadah aneh tapi keliru kan banyak ya. Itu tapi benar. Ya orang mana-mana, ada orang Maroko, orang Syria, orang Turki, orang Yaman, orang mana-mana. Itu ternyata tempat itu memang seolah-olah tempat berkumpulnya mereka. Suatu ketika beberapa kali kalau setiap menjelang subuh mesti di tempat itu. Suatu ketika itu sebelah saya itu ada orang Indonesia. Jadi jarang orang Indonesia di situ, itu memang jarang. Ada 2 orang. Ini posisinya di belakang makam Rasulullah. Jadi sambil menunggu adzan, mereka orang sebelah saya ini baca Quran. Kula niki namung niteni. Setiap setelah adzan subuh menjelang qomat itu selalu ada orang masih muda, bukan orang Indonesia, orang fisnya itu fis orang Saudi sana. Selalu pakai celana jin, pakai kaos, selalu itu, selalu seperti itu. Klambine yo pancet iku, itu dengan cepat itu membagikan air zam-zam, jamaah ditumi dengan cepat. Rupanya ini amaliyahnya, amaliyah wiridane itu rupanya. Jadi memberikan minum orang-orang yang intidorus sholah, itu ada kitabnya itu, jadi ada dalilnya itu. Jadi persegah setelah adzan sebelum sholat subuh dengan memberikan minum orang-orang yang menunggu sholat. Ketika memberikan minum saya, kemudian sebelah saya orang Indonesia ini tadi yang sedang baca Quran,
Ini ditegur ini. Ditegur ini karena baca Qur'annya sikile niku sembujung. Sikile sembujung. Ditegur dengan bahasa Arab. Ternyata orang Indonesia ora paham. Akhirnya ditegur dengan bahasa Indonesia. Kaki masukkan. Ini aneh. Bahasa kaki masukkan itu kalau orang Arab itu mesti kesulitan. Betul kan? Nah, itu akhlak namanya. Kenapa begitu? Karena jejak kiblat pertama. Itu tarkul adab, meninggalkan etika. Yang kedua, di depannya ada makam Rasulullah. Yang ketiga sedang membaca Al-Qur'an. Ini perlu diistighfar. Dan ini yang paling banyak. Tarkul adab, meninggalkan etika. Ini yang paling butuh diistighfar. Paling butuh diistighfar dan lain sebagainya. Bon. Jadi kenapa kita butuh istighfar? Pertama karena dosa dalam bentuk perbuatan. Yang kedua, dosa karena mempunyai sifat-sifat kejelekan. Riya, ujub, takabur dan lain sebagainya. Yang ketiga, karena kekurangan di dalam ibadah. Yang keempat, karena kekurangan di dalam akhlak, etika. Minimal 4 hal inilah yang menjadikan kita butuh untuk istighfar. Hadis pertama, ini ku sik muqaddimah niku. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulidain iku likulidain tetep keduwe saben-saben penyakit, dawaun utawi tombo, wa dawaud dunubi utawi tambane pira-pira dosa iku al istighfaru, maca istighfar. Dalam hadis Rasulullah menyatakan setiap penyakit ada obatnya. Dan obat dari dosa itu adalah istighfar. Jadi ora ana penyakit sing ora ana tambane, mesti ana tambah. Penyakit sing gak ana tambane itu hanya kematian. Kematian itu bukan penyakit, kematian. Setiap penyakit ada obatnya. Dan obat dari dosa itu adalah membaca istighfar. Jadi kok kula panjenengan iki merasa mempunyai dosa, mempunyai kesalahan, maka bacalah istighfar sebagai obat. Sebagai obat. Hadis yang kedua. Qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, iku likulli syai'in khilatun, iku likulli syai'in tetep keduwe saben-saben sewiji, khilatun utawi pepaes, wa khilatud dzunubi utawi pepaes dosa iku al istighfaru, nyuwun ngapura, maca istighfar. Segala sesuatu itu ada perhiasannya. Perhiasan yang menjadikan sesuatu itu mempunyai nilai. Jadi perhiasan itu adalah yang menjadikan sesuatu mempunyai nilai. Dan perhiasan dari dosa itu adalah istighfar. Sehingga dosa itu mempunyai nilai di hadapan Allah. Bukan nilai min, tapi nilai plus. Jadi kok dosa ditemplei istighfar, itu di hadapan Allah mempunyai nilai kebaikan. Tapi kalau dosa enggak ditemplei istighfar, maka di hadapan Allah menjadi hina. Jadi kalau kula panjenengan ini gelem angen-angen jane ya luwih nemen akeh dosane timbang kebaikan yang kita lakukan. Kalau kita mau muhasabah, menghitung dengan benar, sebenarnya jauh lebih banyak dosa yang kita lakukan daripada kebaikan yang kita lakukan. Wonten hadis. Dalam hadis Rasulullah itu menyampaikan alamatus syaqawati arba'at. Tanda orang celaka itu ada 4. Salah satunya nisyanud dzunubil madiyah wa hiya indallahil mahfudhah. Melupakan dosa yang pernah dilakukan. Padahal dosa itu tercatat di sisi
Allah. Melupakan dosa yang pernah dilakukan. Bar ngrasani wong terus maca istighfar, rumangsane dosane wis ilang. Sehingga dilupakan. Lah ini tandanya orang celaka. Yang lebih berat lagi nglakoni dosa ning ora rumangsa. Wah, iki berat banget. Nglakoni dosa ning ora rumangsa nek niku dosa. Ana wong nyolong gak ngerti nek nyolong niku dosa, lah kebacut. Nah kalau ini insya Allah banyak orang paham lah kalau mencuri itu dosa. Tapi kalau kesalahan model akhlak ini banyak orang tidak tahu. Banyak yang tidak tahu. Kesalahan model akhlak ini banyak orang yang tidak tahu. Berarti abot-abote wong nek nglakoni dosa ning mboten rumangsa, gitu. Nah, contoh akhlak seperti kami sampaikan tadi. Panjenengan diceluk maratuwa. Terus dilungguhne karo maratuwa. Biasane mantu neng maratuwa karo anak neng wong tuwa niku luwih sungkan sinten? Mantu teng maratuwa, betul enggak? Iku lebih sungkan biasa. Panjenengan kok ditimbali maratuwa terus dilungguhne, "Nak, iki bapak sawahe ana 8, arep tak dum. Awakmu tak kei 2 bagian ya." Panjenengan iki posisi mantu, karo maratuwa dikei sawah 2 bagian. Kok ndilalah panjenengan meneng ae, mantuk ya gak, gedhek ya gak, meneng. Perasaane maratuwa dos pundi kira-kira? Anakku tak kei sawah 2 bagian kok meneng ae. Ki kira-kira gelem apa enggak? Kurang apa enggak? Akhirnya sesuk diceluk meneh. Ya apa nak, sampean gelem nrimo ta? Apa sampean pingin liyane? Meneng ae, gedhek ya gak, mantuk ya. Perasaane maratuwa dos pundi kira-kira? Mantuku iki ya apa sik mikir apa ya apa, kan ngoten nggih. Sisuke meneh diceluk meneh. Apa sampean duwe pingin sing liyane, apa sampean gak pingin sawah, apa omah iki ae sing tak lungno sampean, pamane ngoten nggih. Sampai ping 3 meneng ae, gedhek ya gak, mantuk nggih mboten. Kira-kira maratuwa ya ana perasaan. Mantu sing kaya ngene niki disebut mantu sing berakhlak napa mboten? Ditawani bolak-balik kok tidak ada respon. Jare sing rungokno, kok gak aku ae sing ditawai sawah 2 bagian. Tidak ada respon sama sekali. Ngeten iki jenenge ra duwe tata krama, kan ngoten nggih? Nggih. Kudune mantu sing apik kan. Nggih, nderekaken mawon Pak, saene dos pundi kalih dulur-dulur, kan berpendapat lah paling tidak, ngoten nggih. Paling tidak seperti itu. Tapi niki mboten. Itu namanya tidak berakhlak. Kula paringi contoh. Gusti Allah niku saben dina nawani kula panjenengan ping 5, minimal 5 kali. Kita ditawari oleh Allah, wujude adzan. Adzan itu dohirnya panggilan sholat, nggih napa mboten? Batas masuk waktunya sholat, panggilan melakukan sholat. Itu dohirnya, batiniahnya Allah menawarkan kepada kita. Sapa sing kepingin pangapuraku ndang teka rene sholat jamaah. Sapa sing kepingin rahmatku ndang rene salat jamaah. Sapa sing kepingin pitulunganku ndang rene nglakoni salat jamaah. Sing ditawani kok meneng. Mantuk ya gak, gedhek ya gak. Kira-kira berakhlak napa mboten? Nah, entek awake dhewe nek teko kene nggih mboten. Lha Gusti Allah niku tawa-tawa minimal sehari 5 kali ditawani. Panjenengan minta kepada Allah ketika ditawari dibandingkan minta kepada Allah ketika tidak ditawari, lebih mudah mana?
Nah, kita pun jelas iki. Sakjane nek wis ditawani Gusti Allah iku gak usah njaluk. Mantuk ngono tok mesti dikek. Nggih mboten? Sapa sing kepingin dosane tak ngapura, mantuk. Beres. Sapa sing kepingin tak kei rahmat, mantuk. Ilmu mantuk niku, ilmu mantuk nggih. Napa mantuk niku napa sih? Artine napa sih? Ngestokke. Lah, cara Jawa nges ini gak wong Jawa gak paham. Sing Jawa wae gak paham kok ngestokke niku. Gitu. Ketika suara azan dikumandangkan berarti Allah sedang menawarkan kepada kita, maka sambutlah dengan bahagia. Sapa sing kepengin rahmatku, nggih siap Gusti, ngestokke. Nggih kula pengin, siap Gusti. Menjawab azan. Senajan sembayangi jam 1:30. Sing penting ngestokke dhisik, ngoten maksude nggih. Heeh, ora apa-apa. Artinya ketika Allah menawarkan kita respon, itu jenenge berakhlak. Kan ngoten nggih. Contoh meleh. Niki kudu banyak contoh. Kula njenengan sakniki kalih Gusti Allah ditemokke wulan Sa'ban. Leres mboten? Sakniki wulan Sa'ban. Panjenengan nek mlebu bulan Rejeb kalih Kanjeng Nabi diaturi ndonga, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna. Aneh ini. Doa ini dibaca ketika bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Lho Sya'ban kok digandeng? Padahal ini doa yang dibaca ketika bulan Rajab. Ya Allah, jadikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan bulan Sa'ban. Loh, Sa'ban ini kok digandeng? Berarti ada sesuatu dengan Sa'ban. Ada sesuatu dengan Sa'ban. Suatu ketika Rasulullah ini bertanya pada para sahabat, lima sumiya Sa'ban. Pertanyaan Rasulullah pada para sahabat, wahai para sahabat, apakah engkau tahu kenapa bulan ini disebut bulan Sa'ban? Kalau para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan utusannya yang lebih tahu. Qala, kemudian Rasulullah menerangkan, li'annahu yatasya'abu fihi khairun katsirun. Yatasya'abu Sa'ban. Dikarenakan di bulan ini setiap kebaikan dijadikan bercabang-cabang. Di Sa'ban itu artinya bercabang-cabang, bukan berlipat-lipat. Bukan berlipat-lipat, bercabang-cabang. Nah, berlipat-lipat itu siji dijoli 10 berlipat-lipat. Ini bercabang-cabang. Setiap kebaikan dijadikan bercabang-cabang. Luar biasa. Jadi panjenengan nglakoni kebagusan di bulan Sa'ban itu akan menumbuhkan kebaikan-kebaikan yang lain. Akan menumbuhkan kebaikan-kebaikan yang lain. Ya tasya'abu fihi khairun katsirun. Menjadi lebih banyak kebaikan itu. Khusus ini limited edition. Jadi edisi terbatas. Bulan Sa'ban saja. Hanya bulan Sa'ban saja. Hadis yang lain. Ini tentang Sa'ban, bukan nisfu Sa'ban. Belum nisfu Sa'ban. Ini bulan Sa'ban. Hadis yang lain, Rasulullah menyatakan, man adzama Sya'bana wattaqallaha ta'ala wa amila bi ta'atihi wa amsaka nafsahu anil ma'siyati ghafarallahu dzunubahu wa amanahu ma yakunu fi tilka sanah minal balaya wal amradi kulliha. Barang siapa yang mengagungkan bulan Sa'ban, membesarkan bulan Sa'ban. Nah, ismu bulan Sa'ban digedhek-gedhekno. Gawe acara digedhek-gedhekno dalam rangka membesarkan bulan Sa'ban. Wattaqallaha ta'ala, diiringi dengan takwa, menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Wa amila bi taatihi, memperbanyak amal ketaatan. Gaya acara, mbuh maca Quran bareng, mbuh maca zikir bareng, mbuh maca sholawat bareng, dibesar-besarkan.
dalam rangka memuliakan bulan Sya'ban. Wa amsaka nafsahu anil maksiati, menjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Ngedekno wulan Sya'ban, menjaga ketakwaan, memperbanyak ketaatan, menjaga diri dari perbuatan maksiat. Ghafarallahu dzunubahu, maka diampuni dosa. Wa amanahu ma yakunu fil tilkasanah minal balaya wal amradi kulliha. Di dalam tahun itu oleh Allah diberikan aman dari beraneka ragam bencana, dari bermacam-macam penyakit, kesemuanya. Tahun itu diberikan aman dari bencana dan penyakit. Hadis. Artinya Allah memberikan penawaran pada kita. Sapa sing pingin tahun iki gak angkrik-angkriken, napa angkrik-angkriken? Sapa sing pingin tahun iki gak kepingin kakean balak, ditawani. Lho ditawani kok mantuk ya gak gedek ya. Kira-kira nek jenengan sing tawa-tawa pegel ora? Sampeyan duwe tangga, esuk ketemu cak bojoku masak soto, gelem ora? Tanggane sampean meneng. Not responding, ngono tulisannya. Awan ketemu meneh. Cak iki mau bojoku oleh kiriman jajan, gelem ora? Meneng. Sore sampean ketemu meneh. Cak gelem dhuwit ta? Meneng. Kira-kira sesuk sampean tawani apa ora? Perasaan sing nawani seperti apa? Kan ngoten nggih. Niki Gusti Allah untung gak padha kalih kula jenengan. Mama Gusti Allah gondokan entek awake dhewe ngoten nggih. Tiap saat itu selalu diberi penawaran. Lah kula jenengan iki kali nek wis watuke wayahe mari wis ngajine. Kula panjenengan iki kali Gusti Allah dipethukne wulan Saban itu artinya diberi peluang, ngoten nggih. Ditawani melih. Sapa sing pengin aman ndang lakonon. Lho kok gak nglakoni ya wis itu pilihan, ngoten pilihan. Sapa sing kepingin terhindar teko bencana tahun iki ndang lakonono. Kok ora gelem nglakoni berarti pancen pengin. Nah, jadi itu penawaran. Jadi sebenarnya dalam agama kita itu solusi itu sudah diberikan. Karek menungsane, karek menungsane. Pun. Saya bacakan hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu yaumaha. Fa innallaha yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila sama'id dunya." Ketika memasuki nisfu Sya'ban. Lah ini baru nisfu Sya'ban. Kalau tadi sebulan penuh. Barang siapa yang mengagungkan, membesarkan, memuliakan bulan Sya'ban, berarti sebulan. Kula ngaji ngeten iki ya niate mengagungkan bulan Sya'ban. Saya niatkan seperti itu. Itu sebulan penuh. Nah ini kita bahas tentang nisfu Sya'ban. Idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban, ketika memasuki pertengahan bulan Sya'ban, faqumu lailaha, maka hidupkanlah malam harinya. Ini mlebu malam nisfu Sya'ban, kita diperintah menghidupkan malam hari. Wasumu yaumaha, berpuasalah di siang harinya. Fa innallaha yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila sama'id dunya. Karena rahmat Allah itu diturunkan di langit yang paling rendah. Mulai li ghurubi syamsi, semenjak matahari tenggelam. Jadi nek wis memasuki maghrib di malam nisfu Sya'ban itu rahmat Allah. Rahmat Allah itu berada di atas langit yang ketujuh. Itu diturunkan di langit yang paling rendah, namanya sama'ud dunya, langit yang tampak. Dijejer teng mriku rahmate Gusti Allah. Disiapkan di situ. Cara gampangane rahmate Gusti Allah wis cedhak, sudah dekat dengan kita. Kemudian fayaqulu, Allah memberikan penawaran. Allah menyampaikan, ala min mustaghfirin fa'aghfiru lahu. Wahai orang-orang yang minta ampun, aku ampun.
Ala min mustarzikin fa'arzuquhu. Wahai orang-orang yang menginginkan rezeki. Rezeki niku kathah. Wong-wong sing kepengin rezeki, sing kepengin rezeki rupa awak sehat, kepengin rezeki rupa utang lunas, kepengin rezeki rupane keluarga tentrem, kepengin rezeki rupane anak soleh solihah. Wahai orang-orang yang minta rezeki, aku berikan rezeki pada kalian. Alamin mubtala fa'wafihi. Wahai orang-orang yang sedang ditimpa musibah, aku akan memberikan pertolongan pada kalian. Niki Gusti Allah menawarkan pada waktu liguru bisyamsi, tenggelamnya matahari, ila tulu'il fajr, sampai keluarnya fajar. Sepanjang malam Allah menawarkan ini. Sapa sing kepingin pangapuraku, sapa sing kepingin rezekiku, sapa sing kepingin metu saka bencana, ditawari terus. Ditawari oleh Allah ketika malam nisfu Sa'ban. Ila kada, kecuali orang yang seperti ini, orang yang seperti ini. Kata Rasulullah begitu. Mereka permohonannya akan ditolak oleh Allah. Orang yang bagaimana? Keterangannya dalam hadis yang lain. Fayaghfirullahu li jami'i man la yusyrik billahi syai'a. Kecuali orang-orang yang menyekutukan Allah, ditolak. Malam nisfu Sa'ban ditolak permohonannya. Ila mangkana sahiron, tukang sihir, orang yang mendoakan orang lain kejelekan. Muga-muga tonggoku fulan bin fulan ndang mati Al-Fatihah. Ini ku termasuk tukang sihir. Muga-muga tonggoku sing dodol klambi dagangane gak payu blas Al-Fatihah, masih muni Fatihah tapi ndongakno elek. Niku jenenge sahiron, tukang sihir. Au kahinan, juru ramal. Juru ramal ini ditolak oleh Allah. Au musahinan, wong sing menyimpan dendam, pegel karo wong. Dadi mumpung wulan Sa'ban sampean kok pegel karo wong, diilangi pegele. Yang menyimpan dendam dihilangkan. Napa? Supaya dungane kabul. Karena wong menyimpan dendam itu tidak ada untungnya, justru merusak diri sendiri. Wong nek menyimpan dendam ketok karo sing dimangkeli, atine panas, gitu, jantungnya banter, akhirnya hipertensi kan ngoten nggih. Wis ra ono apike pokoke menyimpan dendam. Mangkane nek wulan Sa'ban sing akeh-akeh njaluk sepura, sing akeh-akeh nyepura wong liya, supaya napa? Penawaran Allah kepada kita itu betul-betul diijabahi. Au mudmini khamrin, atau mereka para pecandu minuman keras, pecandu narkoba, ndang leren. Nek ketemu wulan Sa'ban ndang leren, supaya napa? Diijabahi Gusti Allah. Au musirran ala zina, wong sing seneng lakoni zina ndang leren, supaya doa kita dikabulkan oleh Allah. Jadi sebab-sebab tidak terkabulnya doa ini yang lebih penting sebenarnya. Nglakoni nisfu Sa'ban, nglakoni macam-macam tapi dosane rutin. Lah ini kan ya padha wae nggih. Au akilar riba, mangan duit riba, ndang leren. Sing biasane rekanan karo Bang Titil ndang leren. Napa Bang Titil niku? Senengane dedel-dedel. Au akal walida, ini wong sing durhaka kepada orang tua, wani karo wong tua dan njaluk ngapura. Wong tuane kok wis sumare, napa sumare niku? Meninggal. Ya diparani nang kuburane, didongakne, gitu. Lah iki lho kenapa nek wulan Sa'ban, nek jare wong Jawa wulan ruwah iku akeh wong ziarah. Agar dicatat birrul walidaini, anak yang berbakti kepada orang tua. Sebab nek akal walidaini, anak yang durhaka kepada orang tua, maka
ora oleh berkah nisfu Sa'ban. Nggih. Nek wulan Ruwah terus ziarah teng wong tuwa. Sakjane ya sadurunge nisfu Sa'ban kudune ngoten, kudune nggih. Manzaro abawaihi fi qabrihi, kata Rasulullah, barang siapa yang menziarahi kuburan kedua orang tuanya, kataballahu abarral bir, maka akan dicatat oleh Allah adalah anak yang berbakti kepada orang tua. Hadis pun. Awin namam, atau orang yang suka mengadu domba, niki dungane gak diijabahi ketika nisfu Sa'ban, senengane adu. Au qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim, gak wawuh karo wong. Dadi gak kober karo gak wawuh niku benten. Nggih. Ana wong niku gak tahu petuk karo kancane, pancen gak kober, masing-masing punya kesibukan. Ini bukan memutus silaturahim. Memutus silaturahmi niku memang ndak mau ketemu, ora gelem ketemu, itu memutus tali silaturahmi. Jadi sulan Sa'ban iki napa jenenge, menyambung kembali tali silaturahmi. Kanca-kancane disapa walaupun lewat WA. Ya apa cak kabare? Wis ngono tok ae. Ya ngono assalamualaikum wis ngono tok. Bertegur sapa. Orang-orang yang ini kalau sebut kalau wau itu doanya tidak akan dikabulkan Allah ketika malam nisfu Sa'ban. Naudzubillah min. Ini antara lain keberkahan malam, keberkahan bulan Sa'ban, dan masih banyak yang lain. Kalau sanjang nek wis watuk berarti wis wayahe mari kan ngoten nggih. Ngaji niku nek akeh-akeh mboten apik. Ngaji niku wis titik ngono. Pun para jamaah, untuk pagi hari ini tidak ada tanya jawab. Nggih, kula ora usah takon, insyaallah Sabtu depan saja pertanyaane. Nggih, jane kula paham jenengan pengin takon tapi gak oleh takon nggih. Insyaallah Sabtu depan pertanyaan. Ngaten riyin, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.